Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mira Febriana dalam Mapel Geografi. Seperti biasa, Ibu akan menyajikan materi geografi, khususnya geografi kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang pusat pertumbuhan wilayah. Agar kalian memahami materi ini, silahkan ikuti ulasan-ulasan materi berikut dengan KD sebagai berikut dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya. Kita bahas yang pertama, konsep pusat pertumbuhan wilayah. Apa sih Bu yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan wilayah? Kalian tentunya pasti sudah pernah mendengar istilah pusat pertumbuhan wilayah. Nah, jadi pusat pertumbuhan wilayah adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya, menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi dan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Wilayah selalu berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ruang yang di dalamnya terdapat pertumbuhan pembangunan baik di bidang fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Faktor fisik. Faktor fisik meliputi topografi, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pembangunan wilayah akan lebih cepat berkembang. Misalnya, topografi datar, ketersediaan air yang mencukupi, kondisi tanah stabil, terhindar dari banjir dan tanah longsor, gempa, dan sebagainya. Maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang. Kedua, faktor pengambil kebijakan. Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor sangat mendukung. Perencanaan pembangunan terhadap perkembangan wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Kebijakan-kebijakan yang harus diambil haruslah menguntungkan bagi perkembangan wilayah seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya. Ketiga, faktor ekonomi. Dalam aspek ekonomi, setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Misalnya, suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan, sementara wilayah yang lain memiliki potensi untuk penyediaan bahan pangan. Begitu sebaliknya, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. 4. Faktor sosial. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kelima, faktor sarana pendukung. Ketersediaan sarana pendukung seperti adanya jaringan transportasi, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya berperan penting dalam pengembangan wilayah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori pusat pertumbuhan wilayah. Pertama, ada teori tempat sentral atau dikenal dengan Central Place Theory. Teori ini dikemukakan oleh Christoller yang menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan wilayah sekitarnya. Bentuk pelayanan tersebut digambarkan dalam bentuk heksagonal. Teori ini dapat berlaku apabila memenuhi 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama, wilayah memiliki topografi yang relatif datar atau tidak berbukit, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Karakteristik yang kedua, daya beli masyarakat relatif sama. Dan karakteristik yang ketiga,
Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpindah tempat. Dalam hal ini, salah satu penghubungnya adalah melekatnya sarana dan prasarana transportasi. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa dalam teori ini perkembangan wilayah digambarkan dalam bentuk heksagonal. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar ada kota utama dengan ditandai dengan titik berwarna merah, kemudian dikelilingi oleh kota kecil yang ditandai dengan titik berwarna orange. Nah, di antara kota besar dan kota kecil tadi ada pasar yang mengelilinginya. Nah, perkembangan ini secara bertahap terus-menerus meluas dan digambarkan dalam bentuk heksagonal seperti ini. Nah, dalam teori tempat yang sentral ini terdapat dua konsep, yaitu satu, threshold, yaitu jumlah minimal populasi yang diperlukan dalam keseimbangan barang di suatu wilayah. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, threshold adalah lingkaran pertama yang mengelilingi pusat suatu wilayah. Istilahnya di sini adalah nodal. Yang kedua ada range, yaitu jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh kebutuhannya. Jadi range ini adalah lingkaran yang lebih luas lagi, di mana itu merupakan batas maksimum penduduk untuk menjangkau sebuah pusat wilayah atau nodal. Kemudian teori tempat yang sentral ini dibagi ke dalam 3 hierarki. Hierarki yang pertama K3, di mana wilayah yang sentral dapat mempengaruhi sepertiga wilayah. Hierarki K3 istilahnya disebut dengan situasi atau kondisi pasar optimum, di mana pasar dapat menjangkau sepertiga wilayah yang ada di sekitar wilayah sentral. Nah, kemudian yang kedua K4, yaitu wilayah yang sentral dapat mempengaruhi setengah wilayah sekitarnya. Nah, hierarki keempat ini merupakan kondisi lalu lintas optimum di mana wilayah sentral mampu memenuhi kebutuhan lalu lintas setengah wilayah yang ada di sekitarnya. Artinya sarana dan sarana transportasi memadai. Dan selanjutnya ada hierarki K7, yaitu wilayah yang sentral dapat mempengaruhi seluruh wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi hierarki ke-7 ini kondisi administratif optimum di mana wilayah sentral dapat memenuhi kebutuhan seluruh wilayah yang ada di sekitarnya dalam hal administratif. 2. Ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory, dikemukakan oleh Ferox. Menurut teori ini, perkembangan wilayah bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Nah, industri pendorong memiliki peranan awal dalam membangun kutub pertumbuhan ini. Jadi, menurut teori ini, kutub pertumbuhan atau perkembangan wilayah itu tidak harus selalu berada di tempat yang sentral, tapi bisa muncul di mana saja. Sebagai ilustrasi, bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kiri. Ini merupakan kutub pertumbuhan awal yang tersebar tidak merata, di mana persebaran awalnya diawali oleh adanya industri. Nah, kemudian perkembangan berikutnya atau kutub pertumbuhan berikutnya berkembang industri kedua yang diikuti oleh link industri lainnya yang bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Adapun ciri industri pendorong yang menjadikan suatu tempat menjadi sebuah kutub pertumbuhan adalah yang pertama, tingkat konsentrasi tinggi. Artinya semua industri berkumpul di suatu tempat yang sama. Kedua, menggunakan teknologi maju. Dan yang ketiga, mendorong perkembangan industri di sekitarnya. Yang keempat, manajemen yang profesional dan modern.
Yang kelima, sarana dan prasarananya lengkap. Pusat pertumbuhan wilayah akan memberikan pengaruh pada wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah ini diantaranya: satu, pemusatan sumber daya manusia. Jadi munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Nah, para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan wilayah, sehingga terjadi pemusatan penduduk dan pemusatan sumber daya manusia. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Nah, kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup akan berdampak pada perkembangan usaha ekonomi lain. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Nah, wilayah pusat pertumbuhan itu akan cenderung memiliki penduduk yang semakin padat. Nah, kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan. Nah, itu tadi penyajian materi tentang pusat pertumbuhan wilayah. Mudah-mudahan paparan materi dari Ibu bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Jangan lupa isi absen di kolom komentar YouTube ini ya, dengan menyatakan nama dan kelas agar Ibu lebih mudah untuk menandainya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.